Ikhtilafil laili wan nahar. Nah, ini semuanya disuruh kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kita bangun pagi itu disuruh melihat ke atas langit. Maksudnya apa itu? Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat semuanya itu, kita pikirkan betapa banyak sudah nikmat karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Mulai kita bangun tidur sampai malam tidur lagi. Siapa yang sanggup menghitung nikmat pemberian Allah kepada hambanya? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Siapa yang ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menghitungnya. Yang aneh lagi, manusia itu terkadang dengan cobaan, satu percobaan, satu ujian, dia lupa dengan begitu banyak sudah nikmat yang dikaruniakan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 30 nikmat, sebuting ujian cobaan. Kan ingat lagi dia mensyukuri. Dan diingatakannya apa? Bala. Dan diingatakannya ujian cobaan. Waduh, aku garing. Waduh, cobaanku begini begitu. Tapi seandainya dia mau menghitung berapa sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan, tapi dia tidak mengakui dan tidak meresapi semuanya itu. Nah, di antaranya para masyayikh itu mengatakan, di antara penyebab orang itu gundah, penyebab orang itu stres, sedih, kenapa? Di antaranya dia tidak melihat apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi dia sibuk melihat, memantau, mengurusi nikmat orang lain. Dan dilihatnya nikmat orang lain, nyamannya orang puja, nyamannya rumahnya bagus, nyamannya hidupnya mewah. Tapi dia kadang melihat apa yang sudah diberi Allah kepada dirinya, sehingga timbul kesumpahan, timbul kesedihan. Kenapa? Karena itu tadi dia tidak melihat apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, dan berubahnya dari malam ke siang, kemudian datang siang lagi, pagi, siang, malam, sore, semuanya ini perubahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La ayatin li ulil albab, kata Allah, semuanya itu yang bisa merasakan dan meresapi orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat, akal yang sehat. Alladzina yadhkuruna Allah. Kemudian dilanjutkan ayat ini, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Siapa orang-orang itu yang memiliki akal yang sehat? Orang-orang yang cerdas itu orang yang yadhkurunallah, yang ingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Nah, ini orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal yang sehat, orang-orang yang cerdas. Kemudian dilanjutkan lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tidak cukup dengan berzikir tadi tanpa merenungkan dan meresapi, tanpa membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meresapi segala dosa-dosa yang telah dilakukannya. Di antaranya kata ulama, seyogianya seseorang itu sebelum tidur dia memikirkan 3 hal. Yang pertama, dia pikirkan mulai dari pagi tadi sampai malam dia tidur, apa yang sudah dia lakukan? Apakah perbuatan taat atau perbuatan maksiat? Ya Allah, mulai dari pagi tadi aku bangun tidur sampai ini, aku mau tidur malam ini, apa yang sudah kulakukan? Apakah perbuatan taat atau sebaliknya perbuatan maksiat? Kemudian yang kedua dia pikirkan,
berbuat zalim. Kemudian yang ketiga dia pikirkan, ya Allah, seandainya malam ini aku tidur dan nafasku tidak lagi, aku tidak lagi bernafas, maksudnya mataku tidak bisa lagi dibuka, kemana tempat tinggalku ya Allah? Apakah aku termasuk golongan min ahlil jannah atau sebaliknya? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang dia renungkan, yang dia pikirkan, sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang cerdas itu siapa? Orang yang introspeksi dirinya, kemudian tidak berbuat sesuatu di dunia ini kecuali hanya untuk bekal setelah kematian. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya orang yang bodoh itu siapa, kata Rasulullah? Orang yang berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia suka menunda-nunda amal, dia suka mengentengkan dari waktu dan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk hambanya yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa lalu saya dulu, saya banyak melakukan maksiat, saya banyak meninggalkan kewajiban. Tidak ada lagi di hati saya tidak ada pintu untuk bertobat bagi saya. Tidak ada seperti itu. Selama orang itu ada niat, ada tekad untuk membenahi dirinya, bagaimanapun masa lalunya dia, bagaimana maksiat yang sudah dia lakukan, pintu taubat dan pintu rahmatnya Allah terbuka untuk hambanya siapa saja. Cuma terkadang hambanya itu naik turun, karena sadar, karena itu kena apa pulang, turun pulang imannya. Kita ingat siapa itu, ada seorang kiai ya, yang mana dia lagi cukur rambut, kemudian tukang cukurnya ditanya, Tuhan itu ada apa enggak, katanya. Akhirnya dia bilang, kenapa kau tanya seperti itu? Itu buktinya banyak orang yang susah, banyak orang yang gundah. Kalau Tuhan itu ada, tidak ada orang semacam itu. Tidak ada orang yang sumpah, tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang gelisah. Akhirnya kiai ini sambil memikirkan, orang ini dia bertanya dengan fakta, dengan rasio, dengan akal. Maka aku harus jawab juga dengan akal. Dia berpikir sejenak, merenungkan, berdoa, ya Allah, apa jawaban ini untuk si tukang cukur ini? Akhirnya tidak lama kemudian dia buka tirai, horden. Dia lihat di depan itu ada orang yang rambutnya gondrong, yang satu jenggotnya itu semrawut, ada yang kumisnya juga, pokoknya tidak aturan, kada rapi bahasa kita tadi. Akhirnya dia tanya, wahai tukang cukur, boleh aku bertanya juga? Iya silakan. Tukang cukur itu ada apa tidak? Loh, engkau bertanya, sekarang aku lagi cukur rambutmu. Coba kamu lihat, itu orang rambutnya gondrong, yang satu jenggotnya tidak rapi, yang ini kumisnya nggak bagus, artinya nggak dirapikan. Tukang cukur itu ada apa enggak? Ada, ini aku lagi cukur rambutmu. Nah itu kenapa gitu? Nah dia jawab, karena salah dia. Dia nggak mau datang ke sini. Kalau dia datang, kurapikan rambutnya. Nah ini katanya dia, tukang cukur. Nah itu si kiainya dia jawab. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rahim, kasih sayang kepada hambanya, tapi hambanya nggak mau datang. Hambanya tadi nggak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya menjelang subuh. Itu adalah waktu yang sangat berharga, tapi dia lupa.
Dia enak-enakan dengan tidurnya. Nah, dia nggak mau datang kepada Allah, sehingga dia merasakan kesumpahan, dia merasakan kegundahan. Nah, ini jadi contoh orang yang bertanya dengan akal, dijawab juga dengan akal. Nggak mempan, nggak paham dia, dijawab dengan dalil segala macam, nggak paham. Nah, seperti itu. Kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Nah, ini juga semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini tidak sia-sia. Semua ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Nah, Allah lihat unta itu diciptakan bagaimana, bisa lagi kamu menciptakan unta itu. Renungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung bagaimana bisa tegak, langit bagaimana bisa tinggi ke atas, bumi bagaimana bisa dihamparkan dengan luasnya. Maka pikirkanlah semuanya itu, sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus meningkat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak? Tidak ada yang masuk akal. Kada ketihang tahu aja. Namun secara akal ada awal, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha atas segalanya. Apakah hambanya itu tidak sadar? Apakah hambanya itu terus dalam perbuatan maksiat? Tidak ada menyisakan waktunya untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan senang dia lupa. Nah, nanti kalau dalam keadaan susah baru dia ingat kepada Allah. Apa kata Rasulullah itu, mana kalau ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah engkau kepada Allah dalam keadaan senang, maka Allah juga akan ingat kepadamu apabila engkau dalam keadaan susah. Nah, jadi intinya apa? Selama hambanya itu betul-betul ingin bertobat, betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya untuk hambanya. Al-Imam Ibrahim bin Adham pernah jalan, beliau melihat seorang anak lagi dihukum oleh ibunya karena anaknya ini tadi berbuat sesuatu yang menjengkelkan hati orang tuanya. Tutupi lawang kuitannya. Anak tadi mengetuk lawang ada dibukai, menangis-nangis. Setelah dimarahi oleh ibunya. Orang tua itu memarahi bukan marah sebenarnya, bukan, justru sebaliknya kasih sayangnya kepada anaknya. Akhirnya apa? Sampai anaknya tadi tertidur, dilihat oleh Imam Ibrahim bin Adham. Setelah tertidur pula anaknya tadi dibuka pintu oleh orang tuanya. Orang tuanya sambil meneteskan air mata telah menghukum anaknya tadi, dicium sama orang tuanya, kemudian dimaafkan sama orang tuanya dengan belas kasihnya kepada anaknya tadi. Melihat adegan itu tadi, melihat apa yang terjadi antara si anak dan si ibu tadi, Ibrahim bin Adham ingat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada semuanya itu. Kasih sayangnya Allah melebihi daripada orang tua kepada anaknya. Nah, itu cuman kadang-kadang di hati itu ada sesuatu keraguan. Di hati itu tidak ada keyakinan yang jazim, yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat ini yang kita baca ini menjelaskan bahwasanya seyogianya dan seharusnya sepatutnya bagi seorang hamba itu selalu apa? Bertafakkur, selalu merenungkan dan meresapi apa yang dia lakukan, apa yang sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fastabiqul khairat. Maka bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah
bukan sebaliknya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kemudian Allah melanjutkan wasari'u, bahasa kita tadi lakasi, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segerakanlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju apa? Jannah, yaitu surga yang luasnya itu seperti langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa ini? Hambanya yang bertakwa. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, nikmat yang kita rasakan di dunia ini tidak sebanding dengan nikmat yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat. Cuma terkadang manusia itu lebih terkecoh dengan satu nikmat yang ada di dunia dan mereka lalai lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu di akhirat. Padahal mereka melihat setiap hari ada orang meninggal dunia, setiap hari ada orang wafat. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang meleset. Adalah orang yang selawasan hidup di dunia ada. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 dan 70. Ada yang lebih sampai 100 tapi sedikit. Coba lihat, ada tak meleset apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Semua benar, semua terjadi. A'mal ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma zada 'ala dhalik. Ini semua fakta dan terjadi di depan mata kita semua. Tapi iman itu tadilah, imannya tadi itu terombang-ambing dengan hawa nafsu, sehingga apa yang sudah diketahui, apa yang sudah didengar, yang ada cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada perjuangan. Tahu sudah, namun orang mati tadi yang dibawa cuma 3 macam tahu. Tapi apa? Tidak ada